Swastiastu. Yang terhormat kepada Ibu pembimbing utama saya, Ibu Dr. Luh Indrayani, SPD MPD. Yang terhormat kepada Bapak pembimbing pendamping saya, Bapak M. Rudi Irwansyah, SPD MPD. Dan yang terhormat kepada Bapak penelaah saya, Bapak Kadek Raisuena, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Teresa Florenta Sembiring dengan NIM 1817011016. Adapun judul penelitian yang saya ambil ialah pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Adapun dalam penelitian saya ini terbagi dalam 5 bab. Yang pertama ada bab 1 yang berisi tentang pendahuluan, bab 2 berisi tentang kajian teori, bab 3 berisi tentang metode penelitian, bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dan bab terakhir yaitu bab kelima berisi tentang penutup. Yang pertama adalah pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Adapun yang melatar belakangi saya dalam pengambilan judul ini ialah di mana saya melihat banyaknya siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja yang memiliki hasil belajar rendah, khususnya pada mata pelajaran IPS, yang mana diakibatkan oleh pengaruh dari rendahnya motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya yang tidak mendukung. Yang mana pengertian dari motivasi adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dan akan mengakibatkan terjadinya perubahan yang bersifat positif dalam diri seseorang. Setiap orang memerlukan motivasi dalam dirinya yang berfungsi untuk membangun serta mendorong seseorang untuk terus-menerus dan dapat berkembang. Sedangkan lingkungan teman sebaya ialah suatu hubungan yang terjadi apabila manusia memiliki kesamaan dalam hal umur dan status sosial. Karena para siswa akan lebih suka bergabung dengan lingkungan teman sebayanya karena mereka merasa memiliki kesamaan dalam hal pikiran, hobi, dan lain-lain sebagainya. Yang mana untuk meningkatkan hasil belajar ini diperlukan motivasi yang tinggi dalam diri siswa serta lingkungan teman sebaya yang mendukung. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja masih banyak yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua adalah masih kurangnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang berlangsung karena dapat dilihat dari kurangnya respon siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah dilihat dari lingkungan teman sebaya yang masih kurang mendukung dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya pada mata pelajaran IPS. Yang selanjutnya adalah pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu peneliti hanya meneliti mengenai motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya yang dilakukan oleh peneliti. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja? Yang kedua, apakah ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja? Dan yang terakhir, apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang selanjutnya ada manfaat hasil penelitian. Dalam manfaat hasil penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca guna mendapatkan pengetahuan, ide, ilmu baru
dan dapat berguna bagi pihak yang membutuhkannya. Yang kedua, dengan adanya penelitian ini dijadikan sumber referensi pengamatan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti. Yang selanjutnya ada manfaat praktis, yang mana manfaat praktis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yang kedua manfaat bagi guru, yang ketiga manfaat bagi siswa, yang keempat manfaat bagi orang tua, dan yang terakhir adalah manfaat bagi universitas. Yang selanjutnya adalah kajian teori, yang mana pertama kita akan membahas mengenai hasil belajar. Adapun definisi dari hasil belajar menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2009 halaman 3 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan sesuatu yang didapatkan siswa melalui tindakan belajar dan tindakan mengajar. Hasil belajar siswa dapat dikatakan baik apabila perolehan hasil belajar siswa mencapai KKM. Bisa terlihat dari nilai ujian harian, nilai ulangan harian, dan nilai raport. Yang selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006 halaman 237 menyatakan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama adalah faktor internal, yang mana faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, meliputi perilaku terhadap belajar. Yang kedua adalah motivasi belajar, yang ketiga ada konsentrasi belajar, yang keempat ada pengelolaan bahan ajar, yang kelima ada menyimpan perolehan hasil belajar, yang keenam ada kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, dan yang ke-8 adalah rasa percaya diri, yang ke-9 ada intelijensi, dan selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama ada guru, yang kedua ada lingkungan sosial di sekolah, yang ketiga ada sarana dan prasarana sekolah, yang keempat ada kebijakan penilaian, dan yang terakhir adalah kurikulum sekolah. Selanjutnya, adapun indikator dalam hasil belajar menurut Dimyati dan Mujiono ada 3. Yang pertama adalah ranah kognitif, yang kedua adalah ranah afektif, dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Yang selanjutnya adalah motivasi belajar. Adapun pengertian dari motivasi belajar menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006 menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan kekuatan mental yang mendukung terjadinya proses belajar. Adapun manfaat dari motivasi belajar menurut Umar Hamalik pada tahun 2009 halaman 175 menyatakan bahwa ada 3 manfaat motivasi. Yang pertama, memotivasi munculnya perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan muncul aktivitas atau kegiatan belajar. Yang kedua, sebagai pengendali, maksudnya memusatkan tindakan terhadap pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir, sebagai pendorong, maksudnya berguna sebagai instrumen bagi sarana. Tingginya motivasi dalam diri akan memutuskan cepat atau lambatnya dalam mengerjakan suatu tugas. Selanjutnya, adapun indikator yang mempengaruhi motivasi belajar yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006 halaman 97 sampai dengan 100, yaitu yang pertama adalah cita-cita, yang kedua kemampuan peserta didik, yang ketiga kondisi peserta didik, yang keempat kondisi lingkungan, yang kelima unsur-unsur dinamis dalam belajar, yang keenam usaha guru dalam membantu peserta didik. Yang selanjutnya adalah lingkungan teman sebaya. Adapun pengertian lingkungan teman sebaya menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006, lingkungan teman sebaya merupakan hubungan sosial antar individu yang terdiri dari kelompok atau remaja yang memiliki kesamaan. Dan indikator dalam lingkungan teman sebaya menurut Dimyati dan Mujiono ada 4. Yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, keadaan atau lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, pertemanan atau lingkungan teman sebaya. Dan yang terakhir adalah kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur
Muminin Yunus pada tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Motivasi Belajar dan Konsep Diri terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik di SMP Negeri 1 Tanete Riaja Kabupaten Baru. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa skor hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik di SMP Negeri 1 Tanete Riaja Kabupaten Baru pada seluruh subjek penelitian ini termasuk dalam kategori sedang. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Triana dan Peter Sahertian dengan judul penelitian Pengaruh Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sosial, dan Pergaulan Teman Sebaya terhadap hasil belajar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar IPS. Artinya, semakin baik lingkungan keluarga, maka akan meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Dan selanjutnya, lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar IPS. Artinya, interaksi sosial yang baik di sekolah akan menjadikan siswa lebih kondusif untuk belajar, sehingga akan mempengaruhi hasil belajar IPS siswa. Dan yang terakhir adalah pergaulan teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar IPS. Artinya, semakin kondusif pergaulan teman sebaya, maka hasil belajar IPS yang dicapai oleh siswa akan semakin meningkat. Angka berpikir dalam penelitian ini yang pertama dimulai dengan permasalahan. Terdapat 3 permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama, motivasi belajar yang rendah. Yang kedua, lingkungan teman sebaya yang kurang mendukung. Dan yang terakhir, hasil belajar yang rendah para siswa yang belum mencapai KKM. Variabel dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama ada variabel X1, yang mana motivasi belajar, dan variabel X2 ialah lingkungan teman sebaya, dan variabel Y yaitu hasil belajar. Dari variabel ini kita dapat mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh secara parsial lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Dan yang terakhir, apakah ada pengaruh secara simultan antara motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS SMP Negeri 6 Singaraja, yang mana ini bisa kita simpulkan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya. Adapun hipotesis penelitian, terdapat 2 hipotesis. Yang pertama, hipotesis secara parsial, yaitu HA1 ialah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. H01 ialah tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. HA2 yaitu ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Dan H02 yaitu tidak ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang kedua yaitu hipotesis secara simultan. Yang pertama, HA adalah ada pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Dan H0 tidak ada pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 6 Singaraja yang beralamat di Jalan Bisma, nomor 3, Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Penelitian ini berlangsung pada bulan Januari 2022. Rancangan penelitian ini ialah penelitian kausal, yang mana menurut Silalahi pada tahun 2017 halaman 123 menyatakan bahwa rancangan kausal adalah sebuah penelitian yang berusaha mengkaji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini akan menguji
pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya yang ada di SMP Negeri 6 Singaraja. Motivasi dan lingkungan teman sebaya sebagai variabel bebas dan hasil belajar sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja yang berjumlah 357 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 189 orang. Dan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan proportional stratified random sampling. Menurut Sugiono pada tahun 2017, proportional stratified random sampling adalah teknik pengambilan dan penentuan sampel apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen secara proporsional. Yang selanjutnya ialah jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka-angka. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya kita masuk pada definisi operasional variabel. Adapun definisi operasional variabel bisa kita lihat pada gambar di atas. Terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada kolom jenis variabel. Yang kedua ada definisi. Yang ketiga ada indikator variabel. Dan yang terakhir ada tingkat pengukuran. Yang pertama, variabel X1 atau motivasi belajar. Definisi dari motivasi belajar merupakan dorongan kekuatan mental yang mendukung terjadinya proses belajar. Adapun indikator variabel motivasi belajar ini yang pertama ada aspirasi atau cita-cita, yang kedua pengetahuan, yang ketiga kondisi siswa, yang keempat kondisi lingkungan siswa, yang selanjutnya ada unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan yang terakhir ada usaha guru dalam mengajar. Motivasi belajar ini diukur menggunakan skala Likert. Yang kedua, variabel X2 atau lingkungan teman sebaya dengan definisi hubungan sosial antar individu yang terdiri dari sekelompok anak atau remaja yang memiliki kesamaan. Indikator dalam lingkungan teman sebaya ini, yang pertama ada kondisi alam, yang kedua ada keadaan atau lingkungan tempat tinggal, yang ketiga ada pertemanan lingkungan teman sebaya, dan yang terakhir adalah kehidupan masyarakat. Dan tingkat pengukuran dalam variabel lingkungan teman sebaya ini diukur menggunakan skala Likert. Dan yang terakhir adalah variabel Y atau hasil belajar. Definisi dari hasil belajar ialah suatu interaksi belajar dan tindakan mengajar, yang mana indikator variabel dalam hasil belajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ranah afektif, yang kedua ada ranah motorik, dan yang ketiga ada ranah psikomotorik yang diukur dengan nilai UTS siswa. Nah, hasil belajar ini diukur menggunakan skala interval. Definisi operasional variabel ini bersumber dari Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang diambil ialah kuesioner. Dalam penelitian ini akan dihitung dengan skala Likert, di mana skala ini merupakan skala yang dapat mengukur fenomena sosial melalui pendapat seseorang. Dan jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari setuju sampai dengan sangat tidak setuju, yang mana sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4, ragu-ragu bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Kemudian hasil dari kuesioner ini diuji dengan instrumen uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, dalam teknik analisis uji prasyarat menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji heteroskedasitas. Yang kedua, untuk uji hipotesis menggunakan uji parsial atau t-test. Yang kedua, uji simultan atau f-test yang memiliki persamaan Y sama dengan A B1 X1 ditambah B2 X2. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas hasil uji T, yang mana untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar
IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel motivasi belajar sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05 yang menyatakan bahwa H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang kedua, pada tabel tersebut untuk menguji uji T untuk mengetahui pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel lingkungan teman sebaya sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05 yang menyatakan bahwa H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Selanjutnya, tabel ketiga menunjukkan hasil uji secara simultan, yaitu uji F, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Pada tabel tersebut bisa terlihat bahwa hasil uji regresi linear berganda menampilkan taraf signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05 yang menyatakan bahwa H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang selanjutnya kita bisa lihat pada tabel adjust R-square sebesar 0,942. Hal tersebut berarti bahwa 0,942 atau 94,2% membuktikan bahwa motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja, sedangkan 5,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Nah, pada tabel terakhir bisa kita lihat bahwa tabel tersebut perhitungan regresi linear bergandanya dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan 17,445 ditambah 0,864 X1 ditambah 0,352 X2. Berdasarkan model regresi linear yang terbentuk menunjukkan bahwa variabel bebas atau motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya bernilai 0 atau konstan, maka variabel terikat hasil belajar akan bernilai 17,445. Setiap terjadinya perubahan nilai dalam satuan variabel bebas akan menyebabkan berubahnya nilai variabel terikat sebesar koefisien beta dari variabel bebasnya. Misalnya, meningkatnya nilai motivasi belajar sebesar satu satuan, maka hasil belajar akan mengalami peningkatan sebesar 0,864 dan meningkatnya lingkungan teman sebaya sebesar satu satuan, maka hasil belajar akan mengalami peningkatan sebesar 0,325. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa apabila terjadi peningkatan motivasi belajar akan meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri Singaraja. Dan begitu juga sebaliknya. Lingkungan teman sebaya yang membawa pengaruh positif akan meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Ini adalah penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian ini, yang pertama, ada pengaruh parsial antara motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja. Yang kedua, ada pengaruh secara parsial antara lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS SMP Negeri 6 Singaraja. Dan yang ketiga, ada pengaruh secara simultan antara motivasi belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar IPS SMP Negeri 6 Singaraja. Dan selanjutnya adalah saran.
Adapun saran bagi siswa ialah anak didik kategori kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja butuh mengenali kalau motivasi serta lingkungan teman sebaya yang bagus amat berarti untuk dimiliki oleh anak didik agar terus menjadi termotivasi serta mampu berteman dengan teman sebayanya yang mampu memberikan energi positif sehingga anak didik dalam belajar harus terus menjadi bagus pula serta keahlian yang dimiliki oleh anak didik terus terasah sehingga menggapai hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, saran bagi guru ialah penelitian ini bisa digunakan menjadi cerminan untuk guru. Sebenarnya, hasil belajar anak didik dipengaruhi oleh motivasi serta lingkungan teman sebayanya. Motivasi serta lingkungan teman sebaya ini bisa dicoba oleh guru dengan menggunakan metode membagikan bimbingan, antusias, reward, ataupun applause, memberikan perhatian kepada peserta didik, peduli terhadap peserta didik, serta mampu menjadi pendidik sekaligus teman untuk peserta didik, dan membagikan kewajiban buat pelajaran selanjutnya yang bisa memicu meningkatnya motivasi belajar serta lingkungan teman sebaya yang mendukung di sekitar lingkungan teman sebayanya. Yang ketiga adalah bagi peneliti selanjutnya. Peneliti berikutnya akan melakukan penelitian mengenai hasil belajar anak didik yang diharapkan bisa dibesarkan dalam ruang lingkup yang lebih besar, tidak hanya memakai variabel motivasi belajar serta lingkungan teman sebaya, tetapi bisa diperluas lagi dengan masalah yang lebih luas, yang dapat terlihat bahwa motivasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan teman sebaya serta lingkungan motivasi belajarnya, serta dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat meluaskan populasi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya, sehingga jumlah responden pun tidak hanya kategori siswa kelas 9 di SMP Negeri 6 Singaraja saja, namun bisa direalisasikan ke tingkat generalisasi yang lebih besar lagi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.